tadi yang di tentang kurikulum, kemampuan masing-masing mempunyai potensi masing-masing. Cuma di situ kurikulum yang ada tidak mengakomodir. Jadi harusnya apa yang potensi yang dimiliki salah satu atau masing-masing siswa itu harus diakomodir. Jadi tidak disamaratakan. Kalau misalnya satu siswa mempunyai potensi di bidang A, mungkin ada potensi lain yang bisa dikembangkan. Jadi itu mempunyai bisa mengembangkan potensi anak dalam segala aspek. Mungkin itu. Terima kasih. Menyimpulkan atau tadi melihat film sekolah hewan, ada kurikulum yang dipatok oleh sekolah tersebut. Nanti ada demo ya, sekolah karena ada kurikulum dari yang nggak mau ikut karena nggak ada yang bisa dilakukan di sana. Nah, jadi memang kalau saya sendiri lebih cenderung pada multiple intelligence. Multiple intelligence artinya kecerdasan berbagai bidang. Ada anak yang cerdas motorik yang menggunakan JOS. Kita bisa menginterpretasikan bahwa kita tidak bisa mereka. Memang dalam menjalani kehidupan yang ada kita bisa mengawal dialogika. Actionnya kita melihat potensi perkembangan anak, di mana dia punya bakat, punya potensi, di situ dia kembangkan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Tidak pede kalau menghadap ke depan, ya menghadapnya ke belakang. Dilihat dari melihat dari video yang tadi ditayangkan, sebenarnya pendapatnya itu hampir sama ya dari beberapa pendapat yang tadi sudah disampaikan oleh ustadzah, bahwasanya pendek saja Pak, nggak usah panjang-panjang. Semua anak itu punya potensi masing-masing, punya kecerdasan masing-masing. Jadi kita tidak boleh memaksakan untuk menyamakan kaitannya dengan gaya belajar anak juga. Itu mungkin itu saja dari saya bisa Baik, kami mewakili kelas 5. Berdasarkan video yang ditayangkan tadi, yang dapat kami simpulkan adalah pada dasarnya itu kan pembelajaran diferensiasi, belajar yang memfasilitasi kebutuhan peserta didik. Kami ibaratkan bahwa hewan di sini adalah peserta didik dan sekolah adalah sebuah fasilitator, guru juga fasilitator. Nah, di sini tadi kan ada berbagai macam minat potensi peserta didik yang kita sebagai guru juga harus menyerap keberagaman itu dan bahkan tahu satu persatu potensi dan kekurangan peserta didik itu apa. Jadi secara guru tidak harus pakem tujuannya semuanya harus bisa ini begitu, karena keberagaman siswa itu beda-beda begitu Pak. Jadi di sini guru dan sekolah harus bisa sebagai fasilitator yang baik untuk mendukung perkembangan peserta secara optimal. Ya. Diktator siapa atau yang keras kepala siapa yang disebut? Kepala yang tidak mengakomodir sistem atau di sini bisa jadi kurikulumnya, karena kurikulum kan harus dibedah lagi oleh sekolah sesuai dengan kondisi. Kurikulumnya apa kepala sekolahnya tadi? Ya, Stakeholder. ya, yang menentukan harus ini tadi siapa? Kepala sekolah yang harus tadi jerapah tidak tahu tidak kepala sekolah. Ya, jadi karena di sana tidak ada ukur, tidak ada keterampilannya, maka dia tidak mau boikot malah.
Ya, baik, tepuk tangan untuk semuanya. Kelas 3 ada yang berbeda yang perlu disampaikan? Dari film yang tadi kami lihat, kami sama seperti yang lain, intinya ada pembelajaran diferensiasi yang disiapkan oleh sekolah ya, untuk bisa mengembangkan bakat dan potensi anak-anak. Dan untuk kedepannya itu biar guru juga tidak terlalu memaksakan gitu, dia belum bisa harus nilainya di KKM kan itu kan agak memberatkan dan mungkin si anak jadi ya Kok panas? ya untuk yang Apa mati? bagi mereka yang memiliki potensi masih belum sesuai harapan ya kita sebagai ya pendidik alangkah baiknya memotivasi dan ya menghargailah kemampuan dan usahanya Prosesnya. prosesnya. Kalau menurut kami di kelas 4 karena kita sudah menggunakan sistem kurikulum merdeka, maka memang untuk kurikulum merdeka itu kan berangkat dari kurikulum 13. Maksudnya adalah kurikulum 13 itu kan sebenarnya untuk mengakomodir anak-anak yang memiliki potensi yang berbeda-beda, lebih ke arah multiple intelligence. Nah, kalau di kurikulum merdeka itu berarti sekolah diberikan kebebasan, guru terutama di sini adalah diberikan kebebasan untuk tidak terlalu pakem terhadap aturan pemerintah gitu loh. Maksudnya pemerintah hanya ada rambu-rambunya seperti ini, guru tinggal mengembangkan. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi di sini karena kita tahu bahwa anak-anak kita itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda, minat yang berbeda-beda, dan juga gaya belajar yang berbeda-beda. Karena pada sejatinya anak itu ada yang tipenya kinestetik, ada yang tipenya audiovisual, ada yang visual. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi, awal pertama kali kita akan mengajar sebaiknya kita melakukan yang namanya observasi dulu. Anak ini belia misalnya, dia tipenya audio. Jadi menyanyi. Nah, dia sukanya menyanyi. Maka ketika kita menghadapi murid kita yang senangnya mendengarkan, alangkah baiknya kita memberikan medianya dengan menggunakan audio kayak speaker, nyanyian atau apa, atau kita kalau kita misalkan kalau di bahasa Arab itu kan ada kosakata nih, ada kosakata bahasa Arab nah, kita belajarnya menggunakan nyanyian itu mungkin bagi anak-anak yang kinestetik akan diterima. Sebaliknya dengan anak-anak yang tipenya audiovisual, ada yang dengan gambar, kemudian dengan video, nah mereka akan lebih tertarik untuk mengenali tersebut. Maka pembelajaran diferensiasi di sini adalah bagaimana guru itu bisa mengakomodir gaya belajar anak-anak yang berbeda-beda. Dari audiovisual, kemudian yang kinestetik, yang suka lari-lari. Ya bukan berarti yang suka lari-lari kita ajak ke lapangan kemudian lari-lari gitu terusan enggak. Tetapi bagaimana anak itu bisa bergerak ke sana kemari menggunakan misalkan ada kalau matematika ada moving match ya. Misalkan bilangan perkalian gitu. Kemudian anak itu bergantian misal mencari 8 kali 4, di sini ada 40, di sini ada 40, kemudian nanti bertukaran. Maksudnya tukaran ya. Maksudnya mencari mana yang 40, nanti mereka mencari lagi-lagi moving, muter-muter kayak gitu. Dan itu membuktikan bahwa anak yang memiliki tipe kinestetik itu tertarik dengan pembelajaran di situ. Warahmatullahi wabarakatuh. Menerangkan ke prestasi ya Pak di lapangan. Setelah
kami melihat video yang tadi ditayangkan, mungkin kalau kita di olahraga banyak potensi siswa yang bisa meraih prestasi. Ya, apalagi kalau di sini mungkin muridnya banyak ya, potensi untuk meraih prestasi itu bisa lebih banyak, dan mungkin selama ini juga sudah terbukti di sekolah kami memang sekolah para juara gitu. Amin. Atlet. Nah, kalau ini menurut saya memang kalau di pembelajaran banyak siswa yang memiliki potensi di bidang masing-masing, misalkan berenang, sepak bola, bulu tangkis. Itu kami dalam pembelajaran, ketika melakukan pembelajaran itu kita lihat siswa itu, ini siswa berpotensinya di bidang apa, itu nanti kelihatan. Tapi kadang ada juga siswa yang semuanya bisa Pak, semuanya bisa ini, tapi tetap yang berprestasi itu satu bidang yang paling menonjol. Biasanya kalau di olahraga juga seperti itu. Kalau dipaksakan semua, nanti malah biasanya tidak akan mendapatkan prestasi. Jadi biasanya saya beri motivasi, kamu nanti olahraganya yang digeluti ini aja, fokus ke sini. Nanti biasanya kan ikut, kalau berenang biasanya ikut klub renang, kalau bulu tangkis biasanya ikut klub bulu tangkis. Soalnya kalau kita perpadukan misalkan bulu tangkis sama tenis meja, itu nanti malah akan rusak. Ya, seperti kalau renang sama bola voli pasti akan rusak. Akhirnya kalau dipaksakan seperti itu, kemungkinan untuk meraih prestasi akan susah. Jadi kalau menurut saya di olahraga seperti itu. Jadi kami memotivasi anak didik kami, ketika kita lihat, oh ini anak ternyata potensinya main sepak bola, nah, saya arahkan untuk ikut eskul sepak bola. Kalau misalkan anak ini potensi tenis lapangan, atau coba diarahkan ke tenis lapangan. Jadi tadi saya lihat binatang apa itu yang mau semuanya, Bu? Udah. Kalau dipaksakan semuanya nanti malah akan rusak. Yang tadinya dia potensi ke renang bisa ikut sepak bola, ini digeluti semua, akhirnya bebek. Nanti akan rusak. Mungkin itu dari pandangan kami selaku guru PJOK, Pak. Terima kasih. Misal seorang guru olahraga, sekarang kalau di Umer kita pakai istilahnya pas ya, PJOK namanya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Kan misalnya mau renang itu kan sebagai guru PJOK kan harus semacam deteksi awal atau semacam tes awal. Kan tidak mungkin anak itu bisa 100% bisa renang kabeh. Nah itu yang sering guru PJOK lakukan itu tesnya seperti apa? Apa hanya jemput terus main-main biasa terus apa itu? Kalau